balap kayaknya bagus nih gitu. Padahal nggak ada turunan sama sekali. Dulu tuh udah di atas jadi lupa gitu, sampai lupa dulu perjuangan di bawahnya gimana, lupa prosesnya gitu ya. Akhirnya seneng makan terus apa gitu sih. Martabat yang dulu sudah di atas lah. Karena daerah Karawang ini ya disebutnya pangkal perjuangan. Iya. Masa iya sih pembalap lokal hero Karawangnya sendiri tidak berjuang? Jadi T3DY gitu Iya. kan, jadi cocok bener. Ya ibaratnya kayak mobil-mobil pejabat lah. Kan kalau yang belinya cewek ada kecupan manis nggak? Hah? Oke, pas bisa. Wah, mau ke bawah handap mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di YouTube. Sekarang saya di 71 Racing, udah berada di tempat panas sih kalau di Karawang. Ini kawan saya, rekan saya dari lama banget dan baru sempat, ini orangnya orang sibuk banget nih, baru bisa ketemu juga sama dia nih. Dan bayangkan udah berapa lama nih kita nggak ketemu ini? Lumayan sih. Ada 3 tahun kayaknya. 3 tahun. 3 tahun nggak ketemu, yang tadinya ngeliat update-nya tadinya mohon maaf nih, tadinya gemuk. Wah, sekarang ini beda banget ini. Kita langsung aja mau tanya-tanya seputar pengalamannya Teddy nih, buat seputar balapnya gimana nih Ted? Dari pertama balap nih ya, awal mulanya gimana sih? Awal mula saya balap liar. Balap liar Ya, juga? balap liar di Galuh Mas. Terus ada yang lapor sama saya, kamu ngapain deh kecil-kecil balap liar? Terus ada yang lapor ke orang tua saya. Oh, langsung ada yang laporin? Iya. Kalau saya sih bukan yang takut ya, malah seneng. Wah, enak ini kayaknya bisa jadi jalan buat ke event resmi. Akhirnya dia datang ke rumah. Akhirnya papa saya sih malah jadi beliin wear pack. Langsung beliin wear pack? Langsung beliin wear pack. Terus jadi ikut balap resmi lah. Ikut sama Kawasaki dulu. Kawasaki? Itu tahun berapa? Waktu dulu tahun pertamanya? 2006. 2006? Wah, itu waktu zaman-zamannya masih motor 2 tak banget ya kayaknya? Motor 2 tak banyaknya. Waktu masih kecil, waktu masih SMP. Terus kalau misalkan untuk kelanjutannya setelah dari udah di ACC nih sama orang tua nih, kelanjutannya step by stepnya gimana sih kalau buat balapan Teddy Permana ini? Kelanjutannya sih ya, dulu kan motornya bukan motor Yamaha ya, agak susah gitu motor Kawasaki. Tapi ada yang merekrut Teddy dari Bandung. Dari Bandung. Tim Asia, tim Kawasaki Asia. Asia. Ya. Berjalannya waktu sih ya, Teddy balap karena sering latihan, karena sering lihat senior-senior juga. Dulu senior kita kan Ajat Sule. Iya, Ajat ya. Jadi Teddy pengen banget ngikutin jejak beliau. Sampai orang tua juga bilang, kamu mau fokus balap apa sekolah? Teddy jawab, fokus balap. Sekolah agak ketunda jadinya. Malah Teddy SMA juga nggak ikut. Nggak ikut UN-nya gitu maksudnya? Nggak ikut sekolah. Nggak ikut sekolahnya malah. Oh gitu. Tapi bukan paket C. Oh ya. Tapi memang ada apa? Change tersendiri gitu antara balap dan sekolah dulunya gitu ya. Pilihan yang berat sebenarnya kan? Berat. Tapi Teddy yakin nih, Teddy di balap kayaknya bagus nih gitu. Padahal nggak ada turunan sama sekali ya. Tapi memang pas balap pertama itu memang udah yakin Teddy itu pasti yakin bisa nih gitu kayaknya. Yakin. Teddy yakin banget dulu waktu masih kecil tuh. Walaupun orang tua bukan dari kalangan balap, kakak juga nggak ada dari kalangan balap. Maksudnya dari keluarga juga nggak ada yang ke racing gitu ya? Sama sekali. Tapi memang bener kayaknya buat teman-teman itu kalau memang jurusnya udah yakin. Karena yakin, terus apa ya? Habis yakin itu, habis ngelewatin yakin sih sering berlatih. Latihan ya. Oke. Kalau misalkan dari Teddy sendiri setelah berjalannya waktu itu udah Asia, kalau balapannya sendiri yang pernah diraih, sebelum yang pernah diraih, daerah mana aja sih yang udah pernah Teddy ikutin balap gitu kalau misalkan sampai saat inilah? Kalau dulu sih awalnya kan baru yang deket-deket kayak Sadang, terus di Purwakarta ya? Sendiri, ya Purwakarta, Karawang, Bekasi paling. Terus
kesini-sini berprestasi ikut Kejurda Jabar, berarti seluruh Jawa Barat. Ya. Pertama Kejurda Jabar tahun berapa tuh? Kejurda Jabar 2007, 1 tahun. Oh 1 tahun, wow, amazing. Habis Kejurda Jabar 1 tahun lagi, alhamdulillah ada yang ngerekrut buat Motoprik Yamaha Sentral Mandiri dulu. Oh yang warnanya biru, pink bener, pink putih ya? Ya, direkrut sama itu Motoprik. Habis Motoprik ternyata juara runner MP5. Habis itu di 2009 sampai 2012 nya direkrut sama tim Sumatera yang oren-oren. Iya. Wow. Dinos Eneos. Wow, bener-bener. Memang kalau ngelihat dari bakat saya sendiri, amazing lah, mengagumi seorang Teddy Permana nih. Tapi untuk dari proses latihannya itu seperti apa sih kalau misalkan pengen mendapat hasil yang maksimal ini seputar balapnya nih ya? Ya dulu sih karena ya itu sering latihan gitu, terus sering mengikuti event-event kayak gitu. Tapi alhamdulillah cocoknya di Teddy ini setiap tahunnya Teddy pasti naik kelas sampai akhirnya 2012 tuh naik ke Sidin. 2011 naik Sidin. Di situ lumayan juga pertama naik Sidin tuh di region Jawa nih dapat juara 1 di Banten. Di situ mulai naik kan nama. Habis itu ya 2013, 14, 15 nya menurun karena berat badan. Oh, karena berat sampai badan 2018. Sampai 2018. Ya mungkin itu jadi apa ya, warning juga ya. Ada pesan-pesan nggak nih kalau buat balap yang lain? Kan ini pengalaman pribadi tadi nih. Dulu tuh udah di atas jadi lupa gitu, sampai lupa dulu perjuangan di bawahnya gimana, lupa prosesnya gitu ya. Akhirnya seneng makan terus apa gitu sih, jadi lupa ya, jadi besar kan. Itu tembus sampai berapa kilo sih berat badan itu pas kemarin? Dulu 80. Wow, 80 kilo. Sekarang alhamdulillah udah turun jadi 62. Amazing. Asli ini gila banget sih. Ngelihat prosesnya itu, kalau nggak salah itu nyampe ke Jogja ya? Ke Jogja. Nyampe di gembengnya di 1 bulan di Dedi Permadi. Oh, salut itu Om Dedi. Om Dedi mantap banget nih. Karena persiapan tahun ini kan setiap tahun kan pasti ada yang muda-muda lagi. Iya, ada yang muda lagi. Ada yang muda lagi. Jadi harus benar-benar apa ya? Mungkin udah dikatakan wah ini udah pembalap lama nih, pembalap tua, jadi harus direkondisi ulang. Ada kendala nggak sih pada saat kalau misalkan bebannya udah besar nih ya, maksudnya beban dari badan kita, kalau misalkan pas fisiknya itu beban yang paling terbesarnya itu pada saat buat nurunin bagian mana sih, Ted? Kalau berat badan sih dia ngikutin semua. Dulu paha ini besar, tangan, jadi kalau kita kecil dia ikut kecil semua. Cuman ya bebannya ya kita yang pasti sih sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah ya? Sampai muntah-muntah di Jogja sana. Sampai pokoknya capek. Bener-bener capek. Capek sebulan full. Motor fisik latihannya fisik. Tapi memang itu terbayarkan kali ya? Terbayarkan pas Teddy pulang tuh. Terus Teddy coba buat latihan lagi, ternyata bener Teddy lebih cepat. Lebih cepat 18 kilo ini jauh lebih cepat di sirkuit yang sama di Subang. Dengan cara bawa yang sama juga. Cara bawa sih stylenya agak beda. Oh, karena ada polesan. Jadi ya itu sih. Insya Allah tahun ini karena balapannya cukup berat, Teddy ikut One Prix, diperkuat sama tim dari Karawang juga. Oh, jadi untuk di tahun 2020 ini masuk ke tim Dewasena. Oh, Pak Dewa itu ya. Ya Teddy pengen kembali lagi gitu kayak dulu. Menaikkan martabat yang dulu sudah di atas lah. Karena daerah Karawang ini ya disebutnya pangkal perjuangan. Iya. Masa iya sih pembalap lokal hero Karawangnya sendiri tidak berjuang? Oke, ini adalah pertanyaan seputar balapnya bersama Teddy Permana.
Ini kalau dibilang, kalau saya sih hormat nih kalau buat roda 2 nih. Oke. Itu adalah sesi dari pertanyaan tanya jawab seputar balapnya. Saksikan episode keduanya, kita akan bertanya seputar apa ya? Saksikan terus.